Podcast. Halo, podcast Malang TV kali ini bersama SMK Kesehatan Adi Husada, dan saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial yaitu Kepala Program Keahlian Keperawatan, ada Ibu Aditya Norma Arista. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Waduh, ini kepala programnya masih muda sekali ya? Kelihatannya saja, Oh, iya. sebetulnya enggak juga. Oke. Baik Ibu, ini saya mau tanya nih tentang SMK Kesehatan Adi Husada. Kenapa dinamakan Adi Husada? Nah, kalau kenapa dinamakan Adi Husada, kan dari dua kata ya, Adi dan Husada. Adi sendiri dalam bahasa Jawa artinya itu luweh. Luweh itu artinya berlebih. Kalau Husada itu kesehatan. Harapannya dengan memberikan nama Adi Husada itu memberikan pelayanan yang lebih, bisa memberikan pendidikan, sumbangsih pendidikan yang lebih, fasilitas yang lebih dan apapun yang lebih, sehingga harapan kami menjadi jagoan, istilahnya kami itu di SMK, istilahnya sekolah yang menjadikan jagoan istilahnya. Memang SMK Ada Kesehatan Adi Husada ini sekolah yang salah satu terbaik di Kota Malang ya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Berdiri mulai kapan Bu? Berdirinya mulai tahun 2012. 2012 ya. Nah, di tahun 2012 itu pertama kali itu apakah langsung buka banyak jurusan atau hanya satu jurusan saja? Kalau yang awal itu kita masih dua jurusan, yaitu jurusan yang dental assistant dan farmasi. Kalau dulu namanya bukan dental assistant, tapi dulu jurusan keperawatan gigi. Dulu siswanya masih satu jurusan itu belasan orang, istilahnya seperti itu. Baru di tahun berikutnya 2013 kita membuka jurusan asisten keperawatan, dan alhamdulillah langsung peminatnya untuk asisten keperawatan sudah cukup banyak. Langsung kita dapat itu hampir 2 kelas. Langsung 2 kelas Iya. ya. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya visi dan misi SMK Kesehatan Adi Husada ini? Kalau visi dan visinya jelas ya, kita mencetak tenaga asisten keperawatan yang berkaya, bertakwa, terus unggul, berkarakter, itu jelas. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi itu kan pasti banyak sekali apa yang akan kita lakukan. Pasti membekali anak dengan iman dan takwa yang baik, membekali anak-anak dengan kompetensi yang sesuai dengan jurusannya. Seperti itu. Dan kita juga menerapkan di sini, selain sekarang sebagai SMK Pusat Keunggulan, kita juga menerapkan teaching factor, Mas. Oke, seingat saya di SMK Kesehatan Adi Husada itu ada 3 kompetensi, betul ya? Ya, betul. Bisa jelaskan apa aja itu? Nah, kompetensi kita untuk sekarang ini adalah ada dental assistant, ada asisten keperawatan, dan ada farmasi klinis dan komunitas. Seperti itu. Dari 3 jurusan ya, itu dimulai dari semuanya dari ini asisten keperawatan. Iya. Itu belajarnya mulai dari mana? Kalau belajarnya semuanya kita kan ada kurikulum ya, Mas ya. Nah, kurikulum kita di kelas 1 pasti pelajarannya semuanya adalah memberikan dasar-dasar. Tetap pelajaran yang umum ada ya, tetapi pelajaran yang terkait dengan kesehatan, terkait jurusan itu pasti di kelas 1 diberikan dasar-dasarnya. Selanjutnya setelah diberikan dasar-dasar tentang kesehatan sesuai dengan jurusannya masing-masing, selanjutnya nanti akan ada pelajaran yang terkait kejuruannya. Pengkhususannya, misal tentang lebih ke prakteknya apa, misal asisten keperawatan banyak prakteknya kalau di asisten keperawatan itu banyak tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi misal membantu pasien makan, memandikan pasien, itu lebih ke kebutuhan dasar karena memang kita masih asisten keperawatan. Begitupun dengan yang dental asisten, jadi mengasistensi dokter gigi itu bagaimana, itu diberikan. Jadi prakteknya seperti apa, seperti itu. Begitupun dengan yang farmasi, pembuatan obat itu bagaimana, seperti itu. Tentunya bukan obat-obatan terlarang ya, pastinya obat-obatan yang memang menjadi kompetensi mereka, seperti itu. Oke. Apalagi kalau semuanya kita bahas perawatan dulu ya, perawatan dulu ya. Kalau pengen bisa nyuntik orang gitu kan ya, pasti kan kalau dari nol kan susah banget ya. Ada rasa takut atau gimana atau geli, gimana tuh cara mengatasinya itu? Kalau cara mengatasinya kita pasti di awal itu pengenalan dulu.
pengenalan dulu pasti alat-alatnya di keperawatan tuh ini saja yang biasa kita pakai. Setelah itu kita berikan ilmunya dulu. Kalau mau merawat pasien itu cara pendekatannya seperti apa, kan biasanya mengenal dulu ya Mas ya. Setelah itu baru nanti kita mempraktekannya nggak langsung nih, misal kalau Mas bilangnya tadi nyuntik, kalau memang mungkin saya klarifikasi ya, kalau untuk asisten keperawatan itu memang istilahnya tidak boleh melakukan tindakan yang invasif. Kalau kita gitu. Invasif itu tindakan yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ya, apalagi menggunakan istilahnya jarum suntik itu tidak boleh memang karena setaraf SMK masih perawatan dasar aja. Tetapi memang harus kita kenalkan dulu bahwa alatnya ini jangan sampai terus kaget istilahnya. Kadang anak-anak pernah kejadian itu saya mengantarkan siswa praktek masih lihat UGD saja itu sudah istilahnya tiba-tiba pingsan, hanya belum lihat darah loh itu ya. Masih UGD loh ya. Ya, masih UGD. Jadi memang harus dibiasakan untuk melihat membiasakan untuk cara berkomunikasi, berhadapan dengan pasien. Memang pasiennya tidak asli ya, tapi dengan temannya itu jadi banyak praktek. Nanti seiring dengan banyaknya praktek, nanti akan terbiasa ketika nanti di kelas 2 biasanya siswa itu kan juga akan praktek di lapangan. Tapi memang dengan kondisi yang pandemi ini biasanya kita mulai rubah lagi. Kita dari tiap tahun kita rubah kapan siswa itu untuk praktek langsung di klinik, rumah sakit atau apotek itu kita selalu melihat kondisi dan situasi yang ada ya Mas ya. Kalau sekarang kita siswa itu praktek langsung itu di kelas 3. Di kelas 3 ya? Jadi harapan kami ketika mereka praktek langsung kan masih istilahnya belajar dulu ya istilahnya. Nanti ketika memang mereka bekerja mereka sudah siap. Berarti kan asisten keperawatan. Berarti tugasnya kita adalah mendampingi perawatkah atau menyiapkan alat untuk merawat pasien atau bagaimana? Iya, kalau asisten keperawatan jelas namanya asisten ya, jelas itu adalah kita mendampingi. Jadi kita tidak melebihi batasan dari tugas perawat sendiri. Jadi pasti ada kompetensi-kompetensi yang utama yang mereka hanya boleh dilakukan oleh asisten keperawatan. Ya seperti saya bilang hanya kebutuhan dasar saja. Dan pasti harus ada supervisi dari perawat senior istilahnya seperti itu. Jadi tidak semua praktek itu bisa dipraktekkan oleh asisten keperawatan. Jadi benar-benar hanya bisa jadi mengasisten itu menyiapkan alat dulu, yang alat yang memang akan dipakai oleh perawat, dan ada yang memang mereka bisa melakukan sendiri karena memang kompetensi mereka. Tapi itu pun yang istilahnya tidak melebihi batasan kompetensi mereka. Baik Ibu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Podcast Malang TV. Malang TV Podcast. Malang TV Podcast. Baiklah pemirsa, Anda masih kembali di Podcast Malang TV bersama SMK Kesehatan Adi Husada dan masih bersama Kepala Program Keahlian Keperawatan yaitu Ibu Aditya. Baik Ibu Aditya, kita masih membahas tentang 3 kompetensi tadi ya. Kita masih bahas di keperawatan tadi ya. Berarti kalau di asisten keperawatan tidak boleh yang namanya menyuntik, memasukkan infus ya, jarum infus itu tidak boleh ya. Iya. Hanya sekedar menyiapkan dan harus tahu peralatan yang harus disiapkan gitu ya. Ya betul sekali Mas. Tapi kalau untuk istilahnya memandikan pasien boleh kan? Oh itu justru tugas ya? utama ya. Jadi tugas utama itu banyak yang tentang personal hygiene. Jadi kebersihan diri pasien, mulai memandikan, mengeramasi pasien, membantu pasien BAB BAK. Wow. Iya. Itu pernah nggak sih siswa pertama kali disuruh gitu terus bilang, aduh jijik gimana gitu, pernah nggak sih? Bahkan belum melakukan, kita hanya masih menjelaskan saja. Aja. Itu kadang anak, ngapain sih istilahnya gitu. Tapi kita harus memberikan pengertian bahwa melakukan tindakan itu penting juga, walaupun istilahnya BAB BAK. Bayangkan, saya selalu memberikan bayangan ke anak-anak. Bayangkan itu orang tuamu atau keluargamu yang harusnya dibantu BAB BAK, tetapi tidak ada yang membantu, bagaimana? Apakah itu tidak akan memperparah penyakitnya? Betul. Mereka jadinya berpikir, oh iya ya, ternyata hal simpel tetapi itu sungguh berpengaruh. Itu kan seperti memandikan tuh, kan hanya memandikan, tetapi bayangkan kalau pasien itu selama dia sakit tidak ada yang memandikan. Apakah enak istilahnya seperti itu. Jadi
Itu yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pengertian ke anak-anak bahwa hal-hal yang kalian pelajaran itu bukan hal-hal yang sederhana, tetapi justru dari hal sederhana itu sangat berpengaruh kepada proses kesembuhan pasien seperti itu. Sangat membantu pasien jelasnya ya. Iya. Oke. Kalau untuk tenaga pengajar sendiri, tenaga pengajar untuk keperawatan dari mana Ibu? Kalau tenaga pengajar dari keperawatan sendiri, kami dari yang jelas pasti dari jurusan keperawatan ada, dari jurusan kebidanan ada, dari kebetulan dari pengajar kami juga dari jurusan sarjana kesehatan masyarakat juga ada. Jadi yang pasti kami adalah guru-guru yang memang kompeten untuk mengajar di bidang keperawatan seperti itu. Oke, itu di keperawatan ya. Kemudian kalau di farmasi, klinis dan komunitas. Nah, itu berarti cara meracik obat gitu kan ya? Iya, betul. Berarti sebelum meracik kita harus paham dulu obat ini fungsinya apa. Iya, betul. Kemudian dosisnya harus segini. Iya. Sedikit takaran salah udah fatal ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau di farmasi itu mereka kan pengenalan kan, istilahnya bahan-bahan obatnya apa, terus meracik. Makanya kalau di farmasi itu harus kuat dihitung-hitungan, karena memang sebelum istilahnya obat itu diracik, itu kan harus ditimbang dulu, dihitung dulu berapa. Misalkan dokter memberikan resep, istilahnya biasanya mereka kan memberikan resep kan, dokter hanya biasanya orat-orat ya tahunya gitu, padahal tidak ada, di situ ada dosis yang harus dimasukkan berapa, terus ditimbang, jadi harus kuat dihitung-hitungannya, perhitungannya perkalian, tambah-tambah, pembagian itu juga harus bisa. Jadi setelah dihitung baru ditimbang bahannya, baru diracik. Memang lebih susah racikan obat ya ketimbang yang sudah jadi. Iya, gitu kan, betul. ya? Iya. Berarti semua siswa itu harus hafal yang namanya obat-obat ya, betul? Ya harusnya seperti itu. Jadi obat-obatan ya harus tahu maksudnya ini obat apa, untuk fungsinya untuk apa. Mereka juga harus ada buku panduan kan, biasanya obat tentang istilahnya macam-macam obat. Berapa total yang harus dia hafal obat-obatan itu? Kalau biasanya kalau di farmasi obat-obatan juga cukup banyak. Kalau ditanya berapa, banyak sekali istilahnya seperti itu. Tapi biasanya untuk kalau menghafal semua kan nggak bisa ya. Biasanya kita ada buku panduan obat sendiri. Karena dari fungsi yang sama itu beda nama. Kadang seperti itu. Ada bisa, yang paten, ada yang generik gitu ya, kan ya. Seperti itu. Jadi biasanya mereka ada buku tentang pedoman untuk obat itu. Mereka biasanya sambil belajar sambil membuka dulu kan. Biasanya istilahnya learning by doing ya istilahnya kayak gitu. Jadi ketika sambil membaca terus dilakukan kan jadinya lebih ingat mungkin seperti itu. Kalau hanya sekedar membaca saja, oh obat ini untuk ini kan akan lebih sulit untuk menghafalnya. Tetapi kalau sambil praktek sambil menghafalkan kan akan lebih gampang seperti itu. Berarti jurusan farmasi, lulusan SMK Kesehatan Radusada itu lulus langsung bisa kerja di apotek kayak gitu ya? Sangat bisa, di apotek bisa. Di mana aja selain di apotek gitu? Selain di apotek, biasanya di rumah sakit, tapi tetap ya di bagian farmasi. Bisa juga sebetulnya kalau sekarang di pabrik kosmetik bisa. Oh gitu. Iya. Baik. Kalau untuk jurusan dental asisten nih, itu banyak juga ya peminatnya ya? Tambah tahun semakin banyak. Ada berapa sekarang? Kalau sekarang biasanya satu kelas ada 20. Memang jumlahnya tidak sebanyak jurusan lain. Padahal sebetulnya peluang kerjanya sungguh sangat lebih terbuka lebar untuk istilahnya untuk dental asisten itu kita biasanya banyak lowongan-lowongan untuk dental asisten itu banyak sekali. Cuma karena memang kadang terbatas anaknya mungkin terkadang pas berarti itu asisten dokter gigi ya? Iya, asisten dokter gigi. Jadi biasanya asisten dokter gigi itu biasanya meminta ke kami, ada siswa nggak seperti itu. Berarti masih dihubungi dengan obat dong? Iya, tetap kalau ada. dental? Bisa seperti itu. Gitu ya? Iya. Oke. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi perjalanan kita di podcast Malang TV. Kita akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Malang TV Podcast. Malang TV Podcast. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih di podcast Malang TV bersama SMK Kesehatan Adi Husada. Baik Ibu,
Nah, untuk masuk di sekolah SMK Adi Husada apa perlu tes atau gimana? Bisa jelaskan Ibu? Ya, kita untuk jalur masuknya kan ada 2 ya Mas ya. Ada yang jalur prestasi dan ada yang jalur reguler. Kalau jalur prestasi itu biasanya memang tidak ada tes, tapi kita lihat dari nilai raport. Tetapi bukan berarti tidak ada tes, tapi tetap biasanya tes kesehatan kita ikuti tetap ada. Cuma akan jalurnya tidak sepanjang kalau jalur reguler ya. Kalau jalur reguler pasti ada tes tulisnya. Berapa kali tes Ibu? Tes tulisnya 1 kali. 1 kali. Ada tes tulis ya. Selain tes tulis biasanya ada tes wawancara. Berapa lama yang harus ditempuh untuk siswa untuk menjadi ahli di bidang 3 kompetensi itu Ibu? Kita kan SMK yang program 3 tahun. Jadi 3 tahun itu nanti mereka lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi di bidangnya masing-masing ya Mas ya. Kalau asisten keperawatan ya asisten keperawatan, dental juga seperti itu. Jadi kita kan di akhir akan ada uji kompetensi yang menguji itu adalah dari pihak LSP, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Dari uji kompetensi tersebut anak-anak akan mendapatkan sertifikat yang istilahnya berlaku nasional ya. Itu sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Seperti sekolah pada umumnya, apakah di SMK Kesehatan Adi Husada itu punya ekstrakurikuler Ibu? Oh, tentu. Ada ya? Iya, tentu Apa ada aja? ekstrakurikuler. Ada badminton, ada basket, terus ada namanya jurnalis, dan masih banyak lagi sebetulnya, ada tari, ada dance, itu semuanya ada. Tapi memang karena kondisi Covid seperti ini ya, memang bukan kami yang meminta, karena memang anjuran dari pusat memang tidak diperbolehkan dulu mengadakan ekstrakurikuler. Tapi harapan kami secara bertahap ekstrakurikuler tersebut akan diperbolehkan kembali, sehingga anak-anak kan tidak hanya melulu belajar istilahnya dari belajar yang formal ya, istilahnya belajar yang lain kan juga perlu ya, untuk mungkin menggali potensi mereka tidak hanya di bidang akademik, tapi non akademik kan juga perlu. Seperti itu. Dari bidang akademik dan non akademik, apakah SMK Kesehatan Adi Husada ini pernah mendapatkan prestasi? Nah, kalau sejauh ini karena memang di bidang akademik yang paling kami cukup membanggakan tahun ini, alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 untuk lomba LKS tingkat nasional untuk jurusan yang keperawatan. Jadi kita mengikuti lomba kompetensi siswa nasional dalam bidang lomba health and social care yang diikuti dari seluruh Indonesia ya. Total waktu itu ada 25 peserta, alhamdulillah kami juara 2. Juara 2 ya? Ya. Dan kan sebelumnya ada seleksi dulu Mas. Nah, seleksi itu kami alhamdulillah di tingkat provinsi juara 1, sehingga kami alhamdulillah dipercaya untuk maju di tingkat nasional. Sedangkan untuk SMK Kesehatan Adi Husada, apakah ada mitra dengan lembaga atau mungkin perusahaan yang lain? Sudah banyak sekali Mas ya. Gimana aja itu? Banyak sekali. Jadi kami tahun ini, tahun 2021 lebih tepatnya, kami kan ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan, Center of Excellence istilahnya seperti itu. Nah, di SMK Pusat Keunggulan kami lebih fokus kepada caregiver. Istilahnya kalau ini kemarin itu buruh migran, tapi kita fokusnya ke buruh migran yang caregiver. Nah, dari itu kami bekerja sama dengan banyak sekali istilahnya iduka. Jadi ada instansi-instansi yang memang hubungannya nanti bisa menyalurkan anak-anak buruh migran, istilahnya menyalurkan anak-anak ke luar negeri dengan mempunyai kompetensi yang memang sesuai kompetensinya, yaitu caregiver ini. Nah, biasanya kalau yang di tingkat malam kita bekerja sama dengan Pediscare, ada di Jakarta, di Depok itu kita dengan senior living. Senior living itu seperti panti jompo. Cuma kalau senior living itu lebih eksklusif. Jadi di sana itu kita bilangnya orang-orang kaya ya. Jadi di sana mereka itu sudah deposit untuk menghabiskan waktu tuanya di sana. Bahkan sudah deposit misal 1 miliar. Saya pokoknya di sana itu dengan segala macam fasilitas yang ada di sana. Dan lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang banyak sekali, tidak saya bisa sebutkan satu persatu, itu kami bekerja sama. Jadi
kami walaupun nantinya siswa-siswa kami ingin bekerja ke luar negeri, kalau sekarang kita fokusnya ke Jepang, itu kita punya penyalur yang resmi istilahnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa istilahnya melepaskan siswa kita ke penyalur yang abal-abal istilahnya. Kita kan juga punya tanggung jawab ya Mas ya. Jadi kita menyalurkan ke penyalur yang memang benar-benar sudah terpercaya. Ada yang kemarin itu yang mau bekerja sama dengan kami, ada dari UNU Malang, ada dari UNUSA Surabaya. Itu banyak sekali. Jadi nanti anak-anak tinggal memilih mau yang mana. Kan di tiap penyalur itu pasti ada ketentuannya masing-masing dan kita memfasilitasi saja anak-anak mau yang mana. Kalaupun mau melanjutkan ke istilahnya ke luar negeri, pasti yang harus jadi istilahnya sangunnya ya Mas ya, itu sangunnya adalah bahasa. Jadi harus terampil bahasa. Kalau ke Jepang ya pasti bahasa Jepang. Nah karena itu di pelajaran kami juga ada pembelajaran bahasa Jepang, bahasa asing. Selain bahasa Jepang ada bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Harapan kami dari mungkin di sekolah bahasa dasar, mereka kalau memang berminat bisa mempelajarinya akan lebih gampang seperti itu. Siap. Apa tanggapan mereka, perusahaan-perusahaan dan juga lembaga yang sudah menerima siswa-siswi dari SMK Adi Husada ini? Nah, untuk sekarang kan memang ini baru sekali ya Mas, kita banyak bekerja sama. Mereka itu sangat tertarik sekali puas ya untuk lulusan SMK Adi Husada ya. Untuk siswa kami memang sudah ada yang di Jepang beberapa Mas di sana. Jadi di sana itu mereka memang kalau bilang capek pasti ya, namanya kita bekerja itu nggak mungkin capek, tapi mumpung masih muda dicari pengalamannya. Jadi siswa kami di sana itu kalau di Jepang harus sekolah bahasa plus kerja. Jadi kemarin saya cerita-cerita sama murid saya, apa kegiatan sekarang? Jadi mereka memang harus sekolah bahasa, jadi pagi sampai sore itu sekolah bahasa, istilahnya seperti itu. Nanti setelah pulang dari sekolah bahasa itu bekerja. Jadi di sana itu sambil mereka bekerja bisa sekolah, nantinya ketika sekolah bahasa dulu selesai, mereka lulus sekolah bahasa, mereka bisa melanjutkan lagi ke mungkin mau ke universitas atau apa, bisa sekali. Yang sesuai dengan kompetensi jurusan ya. Rata-rata yang di sana itu caregiver, jadi memang merawat lansia di panti jompo ya Mas ya. Jadi mungkin lebih diklarifikasi, jadi nanti takutnya wah ini kayak TKW biasa di rumah orang-orang, nanti takutnya istilahnya kalau bilangnya orang-orang nanti majikannya jahat atau bukan, tidak. Jadi kita kerjasama yang memang mereka akan disalurkan ke panti-panti jompo yang memang resmi. Jadi mereka ada jam kerjanya juga, bukan yang istilahnya di rumah 24 jam ada di situ, tidak seperti itu. Jadi kalau yang kita kerjasama baru itu di sana jam kerjanya misal 8 jam, setelah itu nanti ada diberikan fasilitas tempat tinggal. Di fasilitas tempat tinggal itu sudah apa, misal ada wifi atau yang lain-lain itu sudah seperti itu. Nah, yang di rumah pasti kalau mungkin juga lagi nonton lihat podcast yang Malang TV pasti pengen tertarik juga, pengen menyekolahkan anaknya di sekolah SMK Kesehatan Adi Husada. Berapa biaya yang harus masuk di sana? Biayanya untuk masuk itu 4 juta. 4 juta? Ya, nah itu bisa dicicil, nggak langsung harus bayar ya, bisa dicicil biasanya. Selanjutnya untuk per bulannya kita 300.000. Per bulannya 300.000 itu SPP kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Nanti memang untuk biaya selamanya hanya SPP itu, kecuali nanti memang kita praktek ada biayanya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak buat Ibu Aditya Nurma Arista atas kedatangannya hari ini ya. Semoga SMK Kesehatan Adi Husada semakin sukses, semakin banyak siswa-siswinya dan lulusannya terbaik ya. Amin. Baik, demikian pemirsa podcast kali ini Malang TV dari warga untuk warga Malang. Sampai jumpa. Malang TV Podcast.